Shalom teman-teman PRBK yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya meskipun kita berbeda-beda tempat, tapi saya selalu ingatkan kembali teman-teman untuk jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk kita bertemu dengan Tuhan meskipun mungkin kita hanya di rumah kita masing-masing atau di tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu saya mengundang teman-teman, kita mau naikkan pujian penyembahan, kita mau tinggikan Dia, kita mau mengikuti Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita naikkan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang ber
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut Engkau, tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Tuhan, kami mau mengikut-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, sebab Kau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Meskipun kami tidak bertemu secara fisik Tuhan, tapi Engkau hadir di tempat kami masing-masing Bapa. Sebab Engkau telah mati buat kami Bapa. Dan inilah setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati teman-teman kami Tuhan, dimanapun teman-teman kami berada Tuhan. Biarlah setiap kami terus bertumbuh Tuhan. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi pertumbuhan iman kami dalam Engkau Yesus. Oh Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan dalam keadaan apapun teman-teman kami Bapa. Biarlah setiap kami dapat terus memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Dan kami mau mengikut-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah PRBK malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan sertai setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin jalannya ibadah PRBK malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau sertai setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman masih semangat untuk terus kita memuji dan meninggikan Tuhan. Walaupun teman-teman hanya di rumah, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan itu ada di tempat ini, sebab Dia yang memberikan kuasa untuk kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Pendeta Titus. Ya, selamat sore saudara-saudara, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Suasana pandemik tidak pernah mempengaruhi spirit kita untuk kita selalu beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, masa pandemik diperkirakan akan berakhir, artinya diganti dengan satu istilah new normal atau normal baru, kehidupan yang normal. Ini kita sudah disosialisasikan dari pemerintah. New normal itu artinya kita adaptasi dengan hidup yang baru. Nah, adaptasi dengan hidup yang baru itu di sana kita ada beberapa poin. Jadi walaupun dalam situasi seperti ini kita mencoba mempraktekkan sesuatu yang baru. Lalu apa kaitannya dengan tema khotbah pada sore hari ini, anak-anak muda? Istilah baru itu bagi orang Kristen, muda-mudi Kristen sebenarnya bukan istilah yang asing. Sebab sebagai orang Kristen itu sudah terlebih dahulu kita mengenal istilah itu, istilah baru. Maka di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan demikian, saudara-saudara, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Saya baca untuk kita semua. Ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi anak-anak muda ya, di rumahnya masing-masing perhatikanlah dengan baik. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Walaupun tidak ada istilah baru di sini, tetapi sebenarnya di dalam ayat ini mengandung satu makna. Yang pertama, istilah baru itu sendiri. Maka kalau kita bicara masalah kelahiran baru, itu ada beberapa hal yang harus dimengerti oleh kita, dipahami oleh anak-anak muda, dipahami oleh orang-orang Kristen. Satu, masalah kelahiran kembali, dua, masalah hidup baru, dan tiga adalah kekuatan Roh Kudus itu sendiri. Jadi artinya apa, saudara-saudara orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan? Ayat ini yang pertama ingin berbicara soal lahir baru. Ini ayat mau bicara soal lahir kembali. Seorang tokoh di dalam Alkitab itu pernah kebingungan ketika mendengar istilah lahir kembali. Karena tokoh Nikodemus ini berpikir tidak mungkin aku kembali ke rahim ibu. Jadi istilah lahir kembali itu tidak bisa kita pahami secara hurufiah atau harafiah. Tetapi lahir kembali itu dipahami sebagai pemahaman proses dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita orang muda harus merenungkan satu poin dalam kehidupan ini, lahir kembali. Kapan kita ini lahir kembali? Pertanyaannya itu, kapan kita lahir kembali?
Kita lahir kembali ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Disitulah dimulainya kita lahir kembali. Jadi lahir kembali tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal orang tua, orang muda, anak kecil. Begitu dia kenal Tuhan Yesus Kristus, disitulah dinyatakan engkau dilahirkan kembali. Ini poin pertama yang harus kita renungkan bersama-sama. Jadi status dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah status ini, lahir kembali. Jadi katakan dalam dirimu, katakan kepada teman-temanmu, kalau engkau ketemu teman-teman kita, engkau sudah lahir kembali. Kalau terhadap diri kita sendiri harus mengatakan, aku sudah lahir kembali. Saudara-saudara, karena kita mengenal Tuhan, sekali lagi kita lahir kembali. Nah yang kedua, lahir kembali itu menimbulkan satu efek. Lahir kembali itu menimbulkan akibat. Lahir kembali itu menimbulkan sesuatu sikap yang baru di dalam kehidupan kita. Maka kalau bicara kelahiran baru harus diteruskan dengan hidup baru. Artinya apa? Orang-orang Kristen, pemuda-pemudi Kristen, remaja, pemuda bagi Kristus tidak boleh hanya mengatakan melabeli dirinya dengan status, dengan identitas. Aku orang-orang yang sudah lahir kembali, tetapi juga harus diikuti dengan poin yang kedua, hidup baru. Lahir kembali itu dibarengi dengan hidup baru. Kalau hanya lahir kembali dan tidak ada hidup baru, ini omong kosong, saudara-saudara. Karena hidup baru itu harus dinyatakan di dalam kehidupan ini. Ada hidup baru berarti ada hidup lama. Kapan hidup lama? Seperti apa hidup lama? Hidup lama itu digambarkan di dalam firman Tuhan itu hidup sebelum kita mengenal Kristus. Jadi ada banyak tindakan-tindakan yang salah. Ada cara berpikir yang salah. Ada sikap yang salah. Ada banyak hal yang salah. Dan kita tidak mengerti kesalahan itu. Mengapa? Karena kita hidup lama. Hidup dalam hidup yang lama. Tetapi orang yang sudah dilahirkan kembali, dia akan hidup baru di dalam Tuhan. Hidupnya baru. Hidup baru itu dipahami seperti apa? Hidup di dalam firman Allah. Hidup menurut petunjuk Allah. Hidup sesuai apa yang dirindukan oleh firman Tuhan. Begitu saudara-saudara. Jadi sebaiknya anak-anak muda, pemuda, remaja bagi Kristus itu harus berpikir keras dalam kehidupannya sehari-hari itu selalu mengecek ulang, mengevaluasi apakah aku adalah orang-orang yang sudah hidup baru sebagai akibat dari kelahiran baru itu. Kalau belum, itu harus menjadi permintaan kita kepada Tuhan. Setiap hari bahkan setiap waktu. Maka dalam Injil Matius pasal yang ke-7 itu ditulis di sana, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah pintu akan dibukakan, carilah kamu akan mendapatkan. Mengapa demikian? Saudara-saudara, Yesus itu lebih menekankan bagaimana seseorang punya kualitas hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau kita melihat konteksnya ketika Yesus mengatakan mintalah, itu Yesus menyampaikan khotbah di bukit, saudara-saudara. Khotbah di bukit itu arahnya selalu bagaimana orang itu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana tidak? Berbahagialah orang yang dihina karena Kristus. Berbahagialah orang yang rendah hati dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, seperti itu rendah hati, rela dihina karena Kristus. Itu sebagai bentuk hidup baru di dalam Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda tuh hidupmu seperti ini? Atau kita masih menuruti hawa nafsu, emosi kita? Anak-anak muda, Om Titus ini sesekali itu buka YouTube. Oh bukan YouTube, maksud saya buka Facebook, kemudian saya melihat beberapa gambar. Rupanya banyak yang ditayangkan di situ yang di Facebook itu saya senang. Salah satunya itu adalah saya pernah menyaksikan
perkelahian pria dengan pria, tapi ada perkelahian wanita dengan wanita. Mengerikan. Yang pria juga main pukul, main hantam, membabi buta, yang wanita juga sama. Kalau masing-masing sudah saling memegang rambut, ini sungguh mengerikan, saudara-saudara. Tapi itu kenyataannya. Kenyataannya, bagaimana seseorang itu dikuasai oleh emosi dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda? Bagaimana dengan pemuda, remaja bagi Kristus? Bagaimanakah apakah hidupmu menunjukkan sebagai orang yang hidup baru akibat dari kelahiran Kristus? Kelahiran baru, kelahiran di dalam Kristus. Lalu bagaimana kita mewujudkan yang ketiga ini? Bagaimana kita sampai kepada hidup baru? Bagaimana kita sampai kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Maka poin yang ketiga itu adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Proses hidup baru itu bukan dengan kekuatan kita. Maka ayat 23 mengatakan demikian, 1 Petrus 1, karena kamu telah dilahirkan kembali. Kata dilahirkan kembali itu, ada satu pribadi yang kita andalkan, ada satu pribadi yang kuat, ada satu pribadi yang peduli kepada kita, ada satu pribadi yang berbelas kasihan kepada kita, yang membuat kita mampu hidup baru di dalam Tuhan. Itu artinya apa? Kalau kita bisa menunjukkan hidup baru di dalam Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kebaikan saudara, tetapi karena karya Kristus di dalam hidupmu. Maka saudara-saudara, kalau engkau punya satu pikiran bagaimana mengubah diriku ini menjadi satu pribadi yang baik, lalu kamu berusaha dengan seluruh kekuatanmu tanpa melibatkan Kristus, maka engkau akan mengalami kegagalan. Tetapi kalau engkau sadar betul, I'm nothing, aku tidak berdaya, dan aku akan menjadi lebih baik, aku akan terus meminta kepada Tuhan, maka akan diberikan kepadaku, maka itu akan berhasil, saudara-saudara. Kalau kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, kita merasa tidak berdaya, kita mengangkat tangan, maka di situ Allah akan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup baru itu bukan hanya sekedar semacam bahan diskusi. Soal hidup baru itu bukan hanya sekedar impian. Hidup baru itu bukan hanya sekedar kerinduan, cita-cita, tetapi terwujud dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita semua. Sebagai anak muda, untuk mempraktekkan hidup baru itu tidak gampang. Tidak mudah, saudara-saudara, karena kita suka terbawa emosi, kita suka terbawa oleh hal-hal yang berkaitan dengan nafsu kita. Tetapi saya yakin firman Tuhan ini mengatakan karena kamu telah dilahirkan kembali. Kelahiran kembali itu adalah karya Kristus, maka hidup baru itu adalah karya Kristus. Kalau hidupmu baru di dalam Tuhan, itu semua karena pekerjaan Tuhan. Karena itu anak-anak muda, berdoalah kepada Allah, pikirkanlah baik-baik, mintalah kepada Tuhan supaya hidupmu menjadi baru di dalam Tuhan. Setiap orang tuh menginginkan sesuatu yang baru. Setiap orang tuh mendambakan perkara-perkara yang baru. Orang Kristen juga mendambakan hal-hal yang baru. Tapi terlebih, yang lebih penting dari semuanya adalah bagaimana saya dan saudara anak-anak muda ini hidup baru di dalam Tuhan. Remaja, mari kita renungkan bersama-sama tentang hidup baru ini. Jika ternyata hidupmu jauh dari apa yang firman Tuhan sampaikan sore hari ini, biarlah engkau melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Om Titus yakin saatnya nanti engkau akan melihat dirimu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Teman-temanmu senang, orang tuamu senang, ya, rekan-rekan sepergaulan tenang, ya, Tuhan juga senang, dirimu sendiri juga senang. Nah, oleh karena itu, mari bergumul bersama, berdoa bersama, kita barengi dengan komitmen, Tuhan, aku mau menjadi lebih baik. Kita barengi dengan
janji kepada diri sendiri, aku mau hidup baru di dalam Tuhan. Aku mau hidup dalam satu tatanan yang baru. Saudara-saudara, bukan lagi paksaan. Hidup baru itu sesuatu yang menjadi gaya hidup kita. Anak muda yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, tanpa Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan Tuhan, engkau sanggup. Kalau saya cerita tentang Om Titus, dulunya saya tidak jauh berbeda dengan dirimu. Tetapi saya tahu, ada saatnya saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Dan kalau hari ini saya bisa khotbah, saya bisa menyampaikan firman Tuhan, itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Amin. Kelahiran baru adalah karya Kristus. Kelahiran baru bukan keinginan kita, bukan maunya kita, tapi karena Tuhan mau. Oleh karena itu, apapun keadaanmu, apapun ketidakberdayaanmu, apapun kenakalan yang ada pada dirimu, bangkitlah. Carilah Tuhan. Dan engkau pasti menikmati akibat kelahiran baru, yaitu hidup baru di dalam Tuhan selama-lamanya. Bukan pekerjaanmu, bukan usahamu, tetapi karena karya Tuhan. Di tempat engkau berada, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, sungguh engkau memahami hati kami. Sungguh engkau Tuhan mengerti pergumulan kami. Sungguh Tuhan mengerti keadaan anak mudamu di tempat ini. Pemuda remaja bagi Kristus Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. PRBK BPC, Tuhan tolong. Engkau sanggup mengubahkan mereka. Dan biarlah mereka punya komitmen yang kuat untuk menjadi pribadi di dalam Tuhan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sungguh Tuhan, kami harus jujur bahwa kami sering di dalam Tuhan, kami sudah di dalam Tuhan. Tindakan, perbuatan, perkataan, hati dan pikiran kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kini kami datang, kami berdoa, kami meminta, dan pasti Tuhan memberikan kepada kami. Terima kasih. Berkati anak-anak muda, mengubahkan hidupnya sekarang dan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Saudara Firman, worship leader. Terima kasih kepada Om Titus yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh memberkati. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh beribadah malam hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Engkau Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini, dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap kami,
dalam memberikan persembahan ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman PRBK, untuk persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditulis tanggalnya, tanggal 20 Juni 2020, ibadah PRBK. Nanti kalau teman-teman ada waktu atau ada kesempatan untuk ke gereja, boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di pastori. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Om Titus. Ya, sebelum saya menutup kebaktian pemuda remaja sore hari ini, anak-anak muda, saya menghimbau sesuai dengan himbauan pemerintah supaya kita menjaga, melindungi diri kita masing-masing. Dan ketika kita melindungi, menjaga diri kita masing-masing, sebenarnya kita juga sedang menjaga orang lain. Orang lain itu keluarga kita, adik, kakak, orang tua kita, semua yang bersama-sama dengan kita, bahkan rekan-rekan kita. Bagaimana Pak Pendeta menjaga dan melindungi, memproteksi diri sendiri dengan cara hidup sehat, dengan menjaga stamina, selalu pakai masker bila keluar, kemudian selalu cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Kemudian kalau tidak perlu sekali tetap tinggal saja di rumah. Di rumah tetap berkarya karena ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita melakukan sesuatu yang negatif, tidak perlu. Kita selalu berpikir yang positif dan konstruktif. Saya rasa itu yang harus saya umumkan kepada anak-anak muda, remaja yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jagalah dirimu baik-baik, usahakan tidak bersentuhan dengan orang lain, kemudian hindari dari kumpulan-kumpulan banyak orang. Tidak perlu. Saatnya kita akan bersama dengan pemerintah memberikan kontribusi yang besar dengan cara-cara yang positif semacam itu. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing dan kita akan menutup persekutuan kita pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan pemuda remaja bagi Kristus di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Kristus itu sendiri, kami sanggup mewujudkan hidup baru dalam kehidupan kami. Tolong pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan, kami tahu mereka adalah pribadi yang selalu didampingi oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang setia dan cinta Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Kami berdoa untuk pengurus PRBK di tempat ini, Tuhan tolong biarlah mereka berkreasi, mereka terus berkomunikasi, walaupun tidak berjumpa secara fisik, tapi mereka boleh tetap akrab satu dengan yang lain. Inilah doa kami berdoa untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami percaya Tuhan hadir dan menyediakan pertolongan. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang mengerti kebutuhan anak-anak muda remaja, dan Tuhan yang sanggup menyediakannya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan yang tambahkan anak muda bagi Kristus, dan kami tahu semua terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Selama masa pandemi COVID-19, biarlah kami tetap tinggal di rumah, ibadah di rumah, dan kami melakukan sesuatu yang baik. Kami berdoa di rumah dan kami mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang melakukan ujian online. Tuhan memberkati mereka yang sedang mencari tempat kuliah. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, sediakan
yang mereka perlukan, dana semuanya, bahkan berikan kekuatan kesehatan. Dan kami yakin Tuhan bisa menempatkan rekan-rekan kami di tempat, di kuliah, di perguruan tinggi yang sesuai dengan harapannya. Terpujilah Tuhan, kami sebentar akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami tahu Tuhan menolong kami, dan kami mendoakan kiranya setiap kami siap untuk melakukan ibadah umum secara online, ibadah raya di rumah kami masing-masing, dan berkat Tuhan mengalir melimpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami panjatkan doa kami dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ibadah sudah selesai. Silahkan bersaat teduh. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.